Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, ketika kita ingin membeli minuman di coffee shop atau tempat minuman favorit kamu, umumnya pelayan akan bertanya, berapa level gula yang kita inginkan dalam minuman itu? Ada yang suka dengan kadar gula yang normal, ada yang suka dengan less sugar, half sugar, no sugar, tapi bukan sugar daddy ya. Sebetulnya mengkonsumsi minuman manis tentu tidak dilarang secara medis. Bahkan menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013, dalam satu hari, setiap orang itu dianjurkan mengkonsumsi gula 10% dari total energi atau setara dengan 4 sendok makan dalam satu hari. Kalau melebihi batas maksimum harian, bisa saja efeknya belum saat ini kita rasakan. Tapi mungkin bisa 5-10 tahun lagi, bahkan mungkin lebih. Baru tahu rasanya efek dari yang manis-manis begitu. Jadi kalau saya bertanya kepada kalian, sudah berapa persen kadar gula yang kamu konsumsi hari ini? Saya sebetulnya tidak punya latar belakang kedokteran yang tahu persis tentang bagaimana dan apa efek atau diagnosa yang akan terjadi pada tubuh jasmani kita jika kita mengkonsumsi gula terlalu berlebihan. Tapi bagaimana dengan komunitas umat percaya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan gereja maupun di luar gereja kalau kebanyakan mengkonsumsi kata-kata yang manis, kata-kata yang enak didengar, kelihatannya rukun banget, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang keliru, ada dosa yang tersembunyi, bahkan kesalahan orang lain yang sebetulnya mungkin kita ketahui, namun kita memilih untuk diam, takut terlihat sok suci dan kelihatan lebih baik. Jelas teman-teman, ini adalah hal yang keliru dan hal yang salah. Seringkali kita diam terhadap hal yang tidak benar karena alasan gak enak menegur orang lain. Sikap tidak enak ini menjadi alasan kita untuk tetap berjalan biasa-biasa saja, seperti tanpa ada masalah yang terjadi. Bahkan kita masih sanggup berkomunitas di tengah kelingkungan yang kelihatannya rohani, tapi nyatanya toksik dan tidak merubah hidup kita memiliki kehidupan dan karakter Kristiani yang utuh. Manakah yang kita pilih? Diam saja karena tidak enak dan tetap terlihat menunjukkan sikap seperti orang yang saling mengasihi, atau memberikan teguran nyata sebagai wujud kasih yang sesungguhnya Tuhan ajarkan kepada kita di tengah komunitas dan bergereja. Teman-teman sekalian, dalam kitab Amsal pasal 27 ayat kelima ada tertulis, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ini menarik teman-teman sekalian. Penulis Amsal menggunakan kata teguran dan kata kasih. Mungkin kita akan berkata, kenapa sih penulis gak samain aja biar gak ribet antara teguran nyata dengan teguran yang tersembunyi? Gak usah pakai kasih yang tersembunyi. Kan membingungkan bukan? Jika kita melihat kembali pada ayat 5 dengan teliti, sebetulnya kalimat teguran nyata dengan kasih yang tersembunyi ingin mengajarkan sebuah pesan penting. Yang pertama, bagi setiap kita, teguran seharusnya muncul dari hati yang mengasihi. Oke teman-teman sekalian, pesan ini sayangnya sering diabaikan. Sebagian orang gagal mempraktikkan antara kebenaran dan kasih, atau speaking the truth in love. Tanpa kepedulian dan kasih sayang,
Teguran seringkali didorong oleh kemarahan dan ketidaksenangan. Kadangkala seseorang tidak mau memberikan teguran walaupun dia mungkin mengasihi orang yang bersalah. Seringkali jawabannya berpusat pada kepentingan orang yang memiliki kasih yang tersembunyi itu. Dia tidak mau dipandang buruk oleh temannya, dianggap sok suci, mengurusi kehidupan orang lain, atau suka menghakimi dan sebagainya. Dia juga mungkin tidak ingin kehilangan hal-hal yang menyenangkan dalam pertemanannya. Dia tidak ingin kehilangan penerimaan dari teman-teman. Jika ini yang terjadi, itu adalah kasih yang tersembunyi, yang sebetulnya bukan kasih sama sekali. Teman-teman sekalian, kasih itu menyatakan kebenaran loh. Sekalipun kebenaran itu menyakitkan, namun tidak ada kebenaran di dalam hikmat Allah yang tidak mendewasakan kita dengan sesama kita. Hal ini senada dengan ayat berikutnya, di ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apa yang kita pikirkan ketika berhadapan dengan lawan? Seorang lawan pasti memukul orang lain hingga terluka, bukan? Namun, pengertian itu justru dihubungkan dengan persahabatan loh. Unik ya teman-teman sekalian. Tapi sebaliknya nih, kita lihat. Tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang sahabat yang mencium berkali-kali, justru apa yang dikatakan? Dia dianggap sebagai lawan. Ini pelajaran yang kedua. Yang ingin disoroti di sini bukanlah jenis tindakannya teman-teman, melainkan motivasi di balik apa yang kita lakukan. Bagaimana dengan kita dalam berelasi dengan sesama? Apakah motivasi kita hanya sebatas hal-hal manis saja, namun sebetulnya hampa, tanpa makna? Atau apakah kita sudah dengan motivasi yang benar, saling menajamkan, saling menguatkan, saling diubahkan dan dibentuk, walaupun dengan cara yang tidak mengenakan. Tapi teman-teman, itu dapat mendewasakan kerohanian kita bersama, bukan? Teman-teman sekalian, sekarang mari kita bersama-sama memandang kasih sebagai wujud nyata, bukan wujud yang disembunyikan. Begitu pula dengan Kristus, bukan? Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu ajaib, itu dinyatakan lewat kehidupan untuk memancarkan terang dan kebenaran yang nyata, bukan kasih yang tersembunyi. Tuhan memberkati kita sekalian.